Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Shelly. Hari ini adalah hari kedua-dua 30 Days with Me Challenge. Dalam 30 Days with Me Challenge, kita akan melakukan satu kebiasaan baik setiap harinya. Dan aku udah merangkum apa yang udah aku pelajarin bertahun-tahun dalam 30 video diet tips and trick dan juga workout video yang aku berharap setelah challenge ini berakhir kalian langsung dapat gambaran gimana sih cara diet yang benar itu dan bisa membantu kalian dalam menjalankan pola hidup yang sehat untuk selamanya. Oke, let's get started. Oke guys, nggak kerasa kita udah hari kedua-dua, kayak sebentar lagi kayaknya challenge yang udah akan berakhir. Dan aku berharap challenge ini benar-benar membantu kalian dan kalian benar-benar having fun dengan komunitas Fit and Fit. Dan selama 20 hari sebelumnya kita flashback, kita udah belajar mulai tentang cara makannya, pola makan yang benar itu seperti apa. Dan juga setiap minggunya aku selalu ajak kalian untuk olahraga workout bareng sama aku minimal 4 kali seminggu. Dan hari ini topiknya kita bakal ngomongin tentang produktivitas dan performance. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini backgroundnya aku udah bukan di kamar aku yang di Surabaya, tapi aku udah pindah ke Jakarta di apartemen yang baru. Semoga suaranya nggak terlalu bising karena di sebelah apartemenku tuh jalanan tol, jadi cukup berisik juga. Jadi semoga nggak mengganggu videonya. Nah, jadi topik hari ini aku benar-benar pengen nge-sharing apa yang udah aku pelajari baru-baru ini guys, mengenai tentang gimana kita sebagai individual dalam pekerjaan, dalam sekolah kita bisa mencapai peak performance. Entah itu mungkin kerjanya jadi oke, pelajarannya jadi oke, dipuji atasan, dipuji guru, karena kalian udah benar-benar bisa melakukan yang terbaik. Dan sebenarnya semuanya ini tuh berhubungan banget guys, ada sama pola makan, ada sama olahraga, sama mental, dan lain-lain. Jadi hari ini aku bakal sharing tentang hal itu. Oke, jadi studi yang mau aku bawa hari ini berhubungan sama topik kita, yaitu adalah dari Harvard Business Review dengan judul The Making of Corporate Athlete. Jadi dalam studinya ini diceritakan gimana mereka itu mengobservasi dan meneliti para pekerja, faktor-faktor apa aja sih yang membuat mereka itu jadi punya performa yang baik dalam aspek pekerjaannya dan kehidupannya mereka. Dan ternyata setelah diteliti gimana para pekerja corporate ini itu bisa punya peak performance di dalam profesinya, itu bukan semata-mata cuman hanya karena skill mereka atau edukasi mereka. Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu. Hal ini sama juga sebenarnya dengan aku yang mau omongin dalam konsep diet itu, bahwa pada saat kita bekerja atau melakukan profesi kita sebagai pekerja ataupun sebagai pelajar, kalian di sini bukan cuman kayak satu hari pas pada ujian aja kalian punya performa yang bagus, entah dari dapat nilai yang bagus, melakukan pekerjaan yang bagus, tapi sebenarnya dalam jangka yang panjang apakah kalian bisa terus konsisten dan punya peak performance tersebut. Dan semuanya itu ternyata dari hasil studi ini itu berhubungan sama the key to energy management. Jadi ngomongin mengenai tentang skill yang kalian punya, pelajaran yang kalian punya, dan bekal-bekal yang udah kalian pelajari yang kalian akan bawa ke kehidupan ini, yang membuat perbedaan dengan orang lain, gimana orang lain bisa sukses sama enggak, yaitu adalah gimana mereka bisa manage energi balance-nya itu recover dengan cepat. Karena ada orang nih yang pendidikannya bagus, cara kerjanya bagus, tapi pas pada saat ada tantangan, pada saat ada masalah, dia itu tiba-tiba down banget dan susah banget untuk balik lagi dan recover. Tapi ada juga orang yang benar-benar kayak walaupun tantangan bertubi-tubi datang, cepet banget untuk recover dan bisa mengembalikan energi yang hilang ini. Jadi menurut studi ini tuh ada piramid namanya Ideal Performance Stage. Dan kalau misalnya kita lihat dari piramid ini itu ada 4 stage, dimana yang paling bawah itu adalah fundamental yang paling penting sampai yang kurang lebih penting pada top yang di atas. Aku bakal bahas satu-satu secara singkat aja, dan aku berharap konten ini bakal berguna untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, yang pertama sebagai fundamental dari piramid ini itu adalah physical capacity. Nah, ini tuh semua yang berhubungan sama fisik kita. Jadi ini semua yang udah kita pelajarin selama 21 hari sih guys sebenarnya. Dan mungkin kalau misalnya kalian juga udah print materialnya, di situ adalah hal-hal kecil-kecil yang sangat berhubungan sama fisikal kita. Yaitu ada dari pola makan, dari olahraga, dari tidur yang cukup, dari air yang cukup, yang dapat mempengaruhi semua berhubungan sama fisik kita. Dan ini adalah hal yang sangat fundamental dan penting banget, karena kalau misalnya dari fisik kita ini nggak sehat, gimana kita untuk bisa perform lebih baik di dalam profesi kita masing-masing. Dan yang kedua itu mengenai tentang emotional capacity. Nah, gampangnya aja, emotional capacity itu dimana kita bisa menciptakan kondisi yang sesuai untuk mencapai goal yang kita mau. Dan sesuai dengan profesi, lingkungan, background. Dan di sini aku mau kasih contoh aja, apa yang membuat berbeda banget antara sekolah formal dengan homeschooling. Nah, kita bisa lihat aja kalau misalnya kita sekolah di sekolah yang formal, itu dari aturan-aturannya sudah dibuat, kita harus pakai seragam yang sesuai, kita harus dibikin secara sangat disiplin dan sangat hormat pada guru. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, kita ada hukuman, ada ujian dan nilai yang juga kita harus capai di situ. Dan itulah yang terjadi dalam emotional capacity. Beda sama kalau misalnya kita ngomongin tentang homeschooling nih, dimana sebenarnya lingkungan itu adalah kita yang menciptakan sendiri. Akhirnya kalau misalnya dari diri kita
kita itu nggak disiplin ataupun dari orang tua tidak menciptakan lingkungan yang sesuai untuk dalam pembelajaran ini, ya bisa jadi dalam performanya itu tidak akan berhasil. Oke, makanya berhubungan sama diet ini guys, itu adalah yang aku udah ajarin juga ke kalian. Salah satu tipsnya gimana kalian bikin lingkungan kalian sangat mendukung untuk diet kalian, yaitu dengan meal prep, dengan kalian benar-benar menyiapkan makanan kalian, dengan kalian punya rutinitas olahraga yang membuat kalian sangat nyaman melakukannya, dan juga komunitas fit and fit ini yang bisa membantu kalian dalam emotional capacity ya. Dan state yang ketiga itu adalah mental capacity. Ini adalah yang mau aku highlight di sini hari ini guys, karena banyak pertanyaan juga yang masuk sebelum challenge ini mulai. Kak, gimana sih pada saat aku ini lagi mau challenge, tiba-tiba itu ada orang tua atau orang rumah yang makan makanan yang enak banget gitu, terus kayak ngiming-ngiming aku harus makan, sedangkan aku harus makan makanan diet. Terus misalnya pas aku lagi di kantor, orang-orang kantor udah tahu aku diet, malah sengaja ngiming-ngiming untuk makan makanan yang nggak bener. Nah sebenarnya di sini yang di challenge dari kalian itu adalah mental kalian. Gimana kita bisa fokus banget pada goal yang mau kita capai ke sana dengan berbagai tantangan, dengan berbagai masalah, problem yang datang tiba-tiba ke kita sendiri. Dan ini sangat butuh proses banget guys, nggak akan semudah itu untuk mencapainya. Tapi aku percaya kalau misalnya kalian udah melatih dan aware dengan masalah ini, kalian bisa menerapkannya dan bisa berlatih untuk jadi yang lebih baik. Karena aku sedih banget Kak, ada beberapa challenge di Fit and Fit komunitas itu dimana kayak, dan ada beberapa dari member bilang kalau mereka nggak bakal ikutan challenge ini karena lagi ada masalah dengan keluarga, lagi masalah dengan personal dan lain-lain. Sedangkan kalau misalnya kalian punya mental yang kuat, aku yakin hal-hal seperti ini tuh akan jadi kayak batu kerikil aja. Sedangkan pada saat kita lagi ada masalah, jujur sih sebenarnya kalau misalnya dari fisiknya kita tuh udah sangat sehat, terus dari emotional capacity kita tuh juga udah 100% bisa mencapai, mental kita sendirinya juga akan lebih kuat dalam menghadapi challenge ini. Jadi malah jangan pada saat tantangan ini datang kalian malah yaudah aku nggak usah diet, yaudah aku nggak usah bikin meal prep. Wah itu kalau misalnya aku akan semakin genjot, malah aku semakin kayak wah aku kayaknya bakal sakit, wah aku kayaknya ini bakal, wah aku ini lagi mental breakdown banget. Aku malah sangat berfokus dan memaksimalkan dari nutrisiku, dari olahragaku, dari environment yang aku buat segimana mungkin dia bisa mendukung goal yang aku mau tadi. Jadi balik lagi ke piramidnya ini, untuk mendapatkan mental yang kuat ini, fundamentalnya itu harus juga kuat, yaitu dari physical dan emosional tadi. Mungkin ada juga orang yang punya mental yang bagus walaupun tantangan itu datang, walaupun dia itu nggak makan yang sehat, walaupun dia nggak olahraga, walaupun dia itu tidak menciptakan kondisi yang sesuai dengan tubuhnya. Tapi bedanya pada saat tantangan ini datang, kalau misalnya fundamentalnya itu belum kuat, recovery mereka itu tidak akan secepat orang yang menjaga pola makannya, olahraga, dan juga membuat lingkungan yang sesuai dengan goalnya mereka. Bedanya lagi sprint sama maraton. Dalam proses diet ini yang kita mau bukan sprint, yang kita mau adalah maraton. Kita bisa konsisten dalam jangka waktu yang lama. Oke, aku ngomongin skema yang paling gampang banget sih. Pada saat kita diet, tiba-tiba tantangan tadi kan datang dari teman kerja yang ngajakin makan, dari keluarga yang ingin makanan enak. Nah, pada saat terjadi hal ini, mental kita tuh kan lagi di challenge banget guys. Kalau misalnya kalian nggak confidence dengan apa yang kalian jalani sekarang, kalian akan mempertanyakan ke diri sendiri, ya ampun bener nggak sih yang aku jalanin ini tuh beneran akan bisa mencapai ke goal aku atau enggak ya? Apakah ya udahlah aku kayak santai aja, kalau misalnya diajak makan makanan yang nggak sehat ya aku ikut makan lah. Karena pada saat itu kalian nggak confidence dengan programnya, kalian nggak confidence dengan diri sendiri. Itu juga yang akan menyebabkan kalian jadi jatuh dan gampang tergoda dengan tantangan-tantangan dari luar pada progres diet kalian. Dan makanya beberapa metode yang udah di-sharing dari study ini itu ada beberapa contohnya seperti visualization, imagery, meditasi, self-talk, goal setting, dan lain-lain. Ini adalah salah satu yang bisa membantu kita untuk punya mental yang kuat. Dan hari ini aku bakal ngomongin 2 metode yang aku sendiri juga lakukan dan mungkin ini akan membantu kalian dalam menjaga mental kalian jadi lebih kuat. Yang pertama, self-talk. Nah, banyak yang menganggap kayak self-talk itu ngapain sih ngomong-ngomong sama diri sendiri ya. Nah, tapi sebenarnya self-talk ini sangat berguna guys untuk kita, untuk mental kita, untuk kita benar-benar mengetahui tentang isi hati kita, apa yang kita mau, dan memotivasi, encourage kita untuk melakukan hal-hal yang memang kita mau fokuskan. Dan berhubungan sama self-talk ini itu ada positif self-talk dan negatif self-talk. Dan ternyata dari hasil tadi juga ini kelihatan banget ternyata perbedaannya kalau misalnya kalian ngomongin negatif self-talk dengan positif self-talk itu hasilnya berbeda banget. Misalnya kalian nggak sengaja nih makan makanan yang sangat guilty banget karena pada saat itu lapar, nggak ada makanan yang sehat, terus kalian tiba-tiba binge
binge eating juga, emotional eating, terus kalian kayak marahin diri sendiri dengan ngomong, duh dasar bodoh banget kamu, dasar gimana sih kamu nggak bisa kontrol, pokoknya besok kamu harus dihukum, kamu harus olahraga yang banyak dan nggak boleh makan nasi sama sekali. Nah ini sering terjadi kan di kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan kalau misalnya positive self-talk itu dimana kita benar-benar memotivasi, benar-benar kayak encourage kita dengan ngomong sesuatu yang positif, bukan menghakimi. Misalnya dengan bilang, oke, nggak apa-apa, ini mungkin sesuatu batu sandungan buat kamu biar kamu lebih semangat diet lagi. Jadi mulai besok semakin semangat lagi untuk atur pola makan kamu, untuk balik ke back on track olahraga yang lebih benar lagi. Karena 1 hari dibandingkan 30 hari itu masih sangat panjang banget. Jadi nggak apa-apa, it's okay, dan kita lanjutin lagi. Negative self-talk itu akan membawa sesuatu yang buruk ke mental kita. Mungkin akan menjadikan kita jadi lebih ambisius, tapi kalau misalnya kita nggak mencapai goal itu tiba-tiba down. Beda dengan positive self-talk yang akan membawa kondisi yang lebih baik dalam proses diet kalian. Dan metode yang kedua itu adalah imagery. Ini juga salah satu yang aku sering lakukan juga ke diriku, dimana kita itu membayangkan kondisi dimana kita sedang menghadapi tantangan atau dimana kita sukses dalam melakukan goal ini. Ya bisa dibilang kita sedang membuat drama yang mungkin akan terjadi di kehidupan kita. Karena kadang kejadian itu datang secepat itu sampai otak kita tuh nggak bisa mikir untuk bereaksi. Misalnya tiba-tiba kalian lagi fokus banget belajar, kalian lagi fokus banget kerja, terus tiba-tiba ada yang bawa kentang goreng, ada yang bawa martabak di depan kalian, terus nawarin kalian. Pasti kaget dong, kayak, oh iya aku lagi diet, terus tiba-tiba ada makanan di depan yang nawarin kalian makan kan. Nah di situ kalian kayak, oke, ngiler nih, pengen makan, tapi kayak susah banget untuk nolak. Akhirnya kayak secara nggak sadar kalian ngambil makanan itu kan. Terus setelah itu kalian ngerasa guilty. Tapi pada saat kalian udah sadar nih, ternyata nggak boleh seperti itu nih, aku harus kayak gimana reaksinya. Coba bayangkan dan recall kejadian itu. Oke, next time kalau misalnya ada martabak di depanku, aku harus ngapain? Aku harus nyiapin kata-kata apa untuk menolak itu? Atau aku harus melakukan action apa yang aku ajarin sebelumnya? Mungkin kalian cepat-cepat minum air yang banyak untuk bisa mengetahui apa beneran haus atau lapar. Atau kalian udah menyiapkan satu sentence yang bilang, oke, untuk sekarang nggak dulu ya, makasih. Udah gitu aja. Jadi kayak benar-benar kalian udah menyiapkan satu sentence untuk menjawab hal itu. Atau misalnya metode imagery ini bisa kalian bayangkan pada saat kalian udah sukses di diet kalian, apa yang kalian dapatkan gitu. Apa yang membuat hidup kalian jadi lebih bahagia. Kalian bayangkan pada saat kalian mau wedding, kalian diet untuk mempersiapkan wedding ini, terus kalian udah jadi kurus, udah jadi badannya bagus, udah jadi langsing, dan terus dipuji sama orang. Wah, badannya jadi bagus banget, wah transformasinya luar biasa banget. Nah itu tuh ada sesuatu yang bisa memotivasi kita untuk bisa kita stick dan fokus untuk mencapai goal tersebut. Jadi dicoba 2 hal ini dulu guys. Nanti aku juga bakal banyak banget sharingin di Instagram aku mengenai metode-metode yang lainnya. Dan yang terakhir itu adalah spiritual capacity. Nah ini semua yang berhubungan sama ketuhanan, tapi aku nggak bakal bahas secara detail di sini karena di Indonesia kita punya beragam agama dan aku nggak pingin kayak hal ini jadi sesuatu yang mendoktrin gitu. Tapi di sini aku mengingatin juga jangan cuman mengandalkan diri sendiri, tapi tetap andalkan Tuhan pada saat kalian melakukan semua aktivitas kalian. Karena pada saat kalian jatuh, kalian nggak tahu apakah hal ini benar atau enggak. Yang bisa meyakinkan kita itu adalah yang di atas. Oke, jadi challenge di hari kedua-dua ini aku minta kalian untuk men-sharingkan progres kalian dari apa yang kalian rasakan selama kalian challenge ini, entah dari fisik kalian, dari mental kalian, dari psikologis kalian, dan sharing di Tribelio ataupun sosial media Instagram untuk bisa memotivasi fitters dan teman-teman di sekitar kalian. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalau misalnya kalian suka video dengan format seperti ini, jangan lupa kasih aku like dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku buat kalian yang belum subscribe, karena aku bakal bikin video-video yang lebih menarik lagi buat kalian ke depannya. Okay, see you guys tomorrow on the next challenge. Bye!